Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para guru, para asatid dan asatidat yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, beserta panitia Ramadannya, yang kita doakan semoga mereka semua diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, satu riwayat seorang konglomerat di Madinah yaitu Abdurrahman bin Auf, yang beliau juga termasuk di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun mendengar cerita baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti yang dihisab paling lama adalah Abdurrahman bin Auf, karena saking kayanya beliau. Di kota Makkah banyak miliarder dan di antara yang terkaya adalah Abdurrahman bin Auf. Mendengar kisah baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di antara sahabatnya yang paling lama dihisab adalah dirinya, maka sejak saat itu Abdurrahman bin Auf yang miliarder konglomerat bercita-cita pengen jadi miskin supaya bisa cepat hisabnya. Maka begitu sepulang perang Tabuk, di mana saat ditinggalkan pun kurma sudah, kalau padi itu sudah menguning. Perang Tabuk perjalanan bolak-balik kira-kira 3 bulan. Dan sampai perang pulang, ternyata kurma-kurma di kebun kaum muslimin tidak bisa dipanen. Kenapa? Karena lewat panennya, berguguran. Sama mungkin seperti kita bayangkan kalau kita punya jambu merah, itu kalau tidak dipetik jatuh berguguran maka percuma. Begitu juga dengan rambutan. Nah, kurma seperti itu. Jadi pulang perang, meskipun perangnya tidak jadi gara-gara orang Romawi kagak jadi, kebun-kebun kurma kaum muslimin nyaris kalau dibilang rugi, karena tidak bisa memanen hasil. Tentu kita paham bahwa di dalam penanaman tentu ada biaya, jadi jeblok kira-kira. Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini memang ingin memiskinkan dirinya, sebenarnya kalaupun tidak dibeli, disedekahkan saja hartanya, mungkin bisa. Tapi orang
Madinah dan sahabat-sahabat Rasulullah itu al-mahrum. Orang yang mencegah dirinya dari meminta atau menerima sedekah tanpa sebab. Maka Abdurrahman bin Auf memberikan solusi bahwa seluruh kurma yang tidak bisa dimakan tadi karena busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan menghabiskan seluruh hartanya. Endilalahnya di seberang sana di Yaman ada seorang raja yang sakit. Yang konon sakitnya menurut tabib saat itu obatnya adalah korma busuk. Dia datang ke Madinah karena tahu ada berita bahwa desas-desus bahwa di Madinah panennya gagal karena buahnya jatuh, tidak bisa diambil. Maka utusan dari Yaman itu datang ke kota Madinah. Maksudnya mencari kurma busuk. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang dihubungi bukannya menjual, bahkan silakan ambil. Kalau mau ambil aja. Orang gak dimakan gimana ceritanya? Kayak rongsokan numpuk di rumah, di gudang itu sama aja. Enggak, kami akan membelinya. Bahkan harga beli karena raja 10 kali lipat dari yang dibayarkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin. Sehingga cita-citanya menjadi orang miskin kagak kesampaian, kaya lagi malah lebih kaya. Nah kita, apa yang kita lakukan? Sudahkah pernah kita memikirkan apa yang kita kumpulkan bermanfaat? Terutama untuk kita. Iya mungkin sebagian kita makan. Tapi bisa nggak itu bisa kita manfaatkan dan bermanfaat bagi sesama? Kita menyimpannya sudah pastikah yang kita simpan itu milik kita? Banyak kasus orang hilang uangnya di bank. Baik itu karena keculasan petugas bank, scamming, dan sebagainya. Di rumah, mungkin kita punya simpanan emas. Ada resiko-resikonya. Bisa hilang karena maling, rumahnya kebakaran, atau lupa naruh. Artinya apa? Kata Allah, "Aamintum man fis samai ayyakhsika bikumul arda fa idza hiya tamur." Yang intinya Allah menyatakan tidak ada tempat aman bagi kita kalau Allah menghendaki hancur. Simpanan kita hilang. Biarpun dicatat di bank, banyak kasus. Sebagian ada yang balik, sebagian ada yang enggak. Uangnya menguap. Jadi tidak ada jaminan. Lalu bagaimana cara orang Islam, cara kita sebagai orang yang beriman menjamin bahwa kekayaan kita itu aman? Jaminannya adalah Allah. Bagaimana caranya? Sedekah. As-sadaqatu tadfa'u 'anil bala. Sedekah yaitu mencegah bala. Bala itu bisa kerugian, kehilangan dan sebagainya. Jadi sedekah itu sebenarnya bukan pemberian, tapi premi asuransi yang kita garansikan kepada Allah. Bahkan namanya sedekah. Artinya apa? Orang yang percaya bahwa harta itu pemberian Allah, maka dia harus sedekah.
Jadi kalau ada orang ngomong dari siapa? Dari Allah, tapi pelit, itu terbalik gitu. Enggak logis. Percaya bahwa hartanya dari Allah, tapi nyimpan uang dan pelit. Nah, ini bulan musim sedekah, di mana sedekah dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi, mana qasamalun min shadaqatin. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Nabi menambah bal yazdad. Bahkan nambah. Mungkin secara fisik tidak bertambah, tetapi keberkahannya bertambah. Untuk itu, di malam Ramadan ini, mari siapapun dari kita yang punya kewajiban zakat, bukan hanya sekedar zakat fitrah, tapi zakat mal yang memang kurang tenar. Bahkan Menteri Agama katanya tidak tenar. Mari, ayo simpanan kita garansikan kepada Allah dengan membayarkan zakatnya, dengan memberikan 2,5% kepada fakir miskin dan asnaf-asnaf yang telah ditentukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.